Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin peserta Smatren SMK Negeri 1 Gunung Putri, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, yang insya Allah selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan, dimana kalau kita berbahagia akan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan api neraka menyentuh tubuh kita. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah guru yang sebenarnya bagi kita. Pada kesempatan ini, anak-anak sekalian, ibu ingin menyampaikan setitik tentang di bulan Ramadan ada peristiwa besar, peristiwa bersejarah di bulan Ramadan, yaitu di mana adanya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sering kita dengar sejarah bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dari mulai dengan gemerincingan atau dengan bagaimana cara Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW, dan pada akhirnya di bulan pada tepat di tanggal 17 Ramadan, mungkin kita hanya memperingatinya saja di 17 Ramadan, tahu persisnya itu kita tidak tahu ya kapan. Maka malaikat Jibril menghampiri Rasulullah yang sedang berdiam menyepi di sebuah gua, menyampaikan surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah mengatakan saya tidak bisa membaca, 3 kali Rasulullah mengatakan, ya Jibril, saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril memeluk Rasulullah. Jibril mengatakan, ikuti perkataan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, al-amma bil qalam. Momentum turunnya Al-Quran ini adalah sangat bersejarah, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazina unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kita selaku manusia di dunia ini, dan di dalamnya menjelaskan apa-apa yang harus kita lakukan di alam dunia ini. Dan di ayat tersebut juga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau hidup kita selalu dengan Al-Quran, maka kehidupan kita itu akan dituntun oleh Al-Quran, di mana Al-Quran salah satunya di dalamnya adalah petunjuk sebagai akhlak bagi kita. Akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Jadi apakah Rasulullah pernah berbuat salah? Pernah, tetapi yang namanya Rasulullah itu ketika berbuat salah langsung bertaubat, dan Allah akan menerima taubatnya. Allah akan mengampuni taubatnya langsung. Itulah ketika kita selalu dengan Al-Quran, maka akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran.
kita bisa mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah SAW sebagai tauladan, sebagai pembeda antara hak yang dan batil, di mana di dalam Al-Quran ada terdiri dari perintah, ada terdiri dari larangan, dan Al-Quran pun secara global kehidupan manusia baik yang sudah lalu, yang sekarang ataupun masa depan sudah tercatat di dalam Al-Quran. Mungkin banyak kisah-kisah yang terjadi di kehidupan kita bahwa sesuatu yang terjadi sekarang, padahal di dalam Al-Quran yang sudah turun sekian juta tahun yang lalu itu sudah tercantum di dalamnya. Termasuk di dalam Al-Quran itu, Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, yang diturunkan dengan waktu yang begitu lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apakah itu kebetulan? Semuanya tidak ada yang kebetulan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan turunnya Al-Quran yang sebegitu besarnya, begitu kan. Ranting jatuh dari pohon, daun jatuh dari pohon, itu sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Al-Quran yang begitu besar. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah Allah rencanakan, begitu. Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Itu secara bulatnya saja. Tapi ada yang mengatakan 6.348 ayat. Kenapa? Itu kalau tanpa basmalah. Kalau dengan basmalah semuanya lengkap 6.666, karena plus dengan 112 basmalah di setiap awal surat. Ada satu surat yang memang tidak memakai basmalah, yaitu kenapa? Karena ayat itu dihitung atau merupakan lanjutan daripada surat berikut sebelumnya. Nah, maka tidak ada basmalahnya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa setiap surat basmalah itu tidak termasuk ayat. Jadi jumlahnya tidak 6.666. Bagi kita tidak masalah. Mau berapapun, yang penting kita berusaha untuk selalu membaca Al-Quran. Yang penting kita selalu mendekap Al-Quran setiap saat. Ada beberapa yang harus kita garis bawahi dari isi Al-Quran. Yang pertama adalah petunjuk atau akidah, atau merupakan tauhid bagi kita. Misalkan kita sering sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah tauhid, bahwa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bisa bergeming, tidak akan bisa berubah, bahwa Allah itu esa, Allah itu maha kuasa dan maha segalanya. Yang kedua adalah petunjuk mengenai ibadah, di mana kita tadi ibadah itu dituntun oleh Al-Quran. Kenapa? Kalau tidak atau tanpa petunjuk dari Al-Quran, maka sia-sia ibadah kita. Hanya mungkin katanya saja, atau mungkin berita dari mana saja. Bolehkah kita mencari ilmu dari sosial media, dari Google? Silakan saja, tetapi tidak menelan bulat-bulat bahwa kita punya Al-Quran yang lebih kuat, ilmu yang lebih kuat, sumber ilmu yang lebih kuat. Maka dari akidah, syariah, akhlak, semuanya itu. Tentang hukum pun ada. Hukum orang yang membunuh itu harus dikisos, orang yang mencuri harus dipotong tangan atau potong kaki, atau orang yang berzina harus diranjam. Itu ada hukumnya di dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuannya. Apakah sekali mencuri harus dipotong? Itu tidak seperti itu, begitu. Bahwa nanti dari Al-Quran ada hadis, ada ijma, ada qiyas, penjelas daripada Al-Quran. Karena ketika kita aqimis sholah wa atuz zakah, dirikan sholat, keluarkan zakat, kita tidak tahu praktek sholatnya seperti apa. Rasulullah mengatakan, Solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti halnya aku sholat.
begitu kata Rasulullah. Tetapi bagaimana sholatnya Rasulullah, maka dijelaskan dalam hadis. Tidak terlalu jelas di dalam hadis, ada ijma, ada qiyas, ada ijtihad para ulama. Seperti zaman sekarang ini kita susah untuk mencari ilmu, misalkan kita punya para ulama, banyak ulama itu mereka akan ijtihad, seperti kita menentukan hilal, menentukan satu Ramadan, satu Syawal gitu kan. Kalau kita tidak bisa ilmunya, kita ikuti para ulama. Itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Rasulullah, pewaris Nabi kita itu adalah para ulama. Jadi kita tidak perlu banyak berbicara, banyak berantem yang tanpa dalil Al-Quran. Segitupun dalil Al-Quran masih bisa ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Tugas kita adalah mencari ilmu. Yang paling utama kita selalu membaca Al-Quran. Berikutnya ada kisah para nabi yang kita tahu, Nabi Sulaiman seperti apa, Nabi Harun seperti apa, Adam, Idris dan sebagainya. Itu tercantum di dalam Al-Quran semuanya. Walaupun tidak 25 nabi itu dijadikan nama surat begitu. Hanya beberapa nabi saja yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Isi yang berikutnya adalah ada berita-berita tentang masa depan. Yang mana? Kiamat itu berita masa depan, nak, ya. Kiamat itu pasti terjadi dan Allah sudah beritakan. Allah sudah sampaikan bahwa kiamat itu nanti dunia akan hancur, gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas yang terbang, begitu kan, bagaikan anai-anai dan sebagainya. Itu berita masa depan yang akan kita hadapi, akan kita alami. Dan Allah sudah beritakan di dalam Al-Quran. Maka tidak aneh kalau ada kejadian sekarang itu di dalam Al-Quran ada. Bukan kebetulan, tetapi Allah sudah punya ketetapan. Baik anak-anak sekalian, terakhir mungkin ada beberapa keutamaan kita membaca Al-Quran. Keutamaan Al-Quran bagi kita, ya. Karena sebegitu pentingnya kita membaca Al-Quran. Kita lost tidak membaca Al-Quran beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, na'udzubillah min dalik, beberapa tahun kita lost tidak membaca Al-Quran, maka akan membatuklah hati kita. Tidak ada pegangan hidup kita. Bu, saya baca Al-Qurannya belum bisa. Yang belum bisa baca Al-Quran itu akan dapat 2 pahala. 1, dia pahala mencari ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Nah, 1 huruf itu akan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan, subhanallah, bisa 1 berlipat jadi 7, jadi 70, jadi 700, sampai 7.000 kali lipat. Ketika kita membaca Al-Quran, bayangkan kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, hanya beberapa huruf saja, itu sudah berlipat ganda. Qul huwallahu ahad, sebegitu saja Allah akan melipat gandakan apa yang kita baca. Keutamaannya yang satu adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Ketika di yaumil akhir, Al-Quran itu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lindungilah ahli Al-Quran, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya Allah, tolonglah ahli Al-Quran, maka Allah akan memberikan pertolongan. Itulah syafaat. Selain syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang yang mahir membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada orang lain, itu adalah sebaik-baik manusia. Nah, jadi kalau di kelas ibu selalu mengatakan, yuk yang sudah bisa baca Al-Quran, ajari temannya yang belum bisa membaca Al-Quran. Bukan berarti temannya harus menggurui temannya sendiri, bukan.
Karena kepandaian kita, kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran harus diamalkan, harus disebarluaskan kepada orang lain yang belum mampu membaca Al-Quran. Ya nak ya, tidak kita pintar sendiri, lingkungan sekitar kita ada yang belum bisa baca Al-Quran. Tidak seperti itu. Kita akan bareng-bareng nak. Kami guru-guru agama akan bareng-bareng dengan kalian yang sudah mahir membaca Al-Quran. Kita angkat derajat orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Karena salah satu keutamaan dari baca Al-Quran adalah kita yang sering membaca Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat kita. Seperti halnya kita mencari ilmu Al-Quran, itu adalah ilmu Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maka orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mungkin yang terakhir adalah bagi kita yang terkadang lupa siapa itu Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang akan selalu mendekap kita, sebagaimana kebaikan kita yang selalu mengikuti kita, selalu mendekap kita dimanapun kita berada. Bahkan Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Subhanallah. Nah, ketika di perjalanan kalian bawa motor, pakai headset, tidak nyanyi-nyanyi, nah, cukup dengan tadarus saja, mendengarkan saja itu sudah ibadah. Apalagi kita mengikuti membacanya. Subhanallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.